اهدنا الصراط المستقيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali dalam majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan menjadikan berkah sehingga dapat kita amalkan, dapat kita dakwahkan, dan kita bersabar berada di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali pada pertemuan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Akhtaul Musallin, koreksi total kesalahan orang-orang yang sholat, di mana kita telah masuk pada pembahasan ruku dan tuma'ninah dalam ruku serta i'tidal dan tuma'ninah dalam i'tidal. Iya. Telah kita jelaskan beberapa pembahasan terkait dengan masalah ruku di dalam sholat, ya, dan juga tuma'ninah di dalam ruku, yang kedua-duanya merupakan rukun dari rukun-rukun solat. Nah, oleh karenanya kita bisa melihat, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Zaid ibn Wahab rahimahullah, bahwasanya Hudzaifah pernah melihat seorang laki-laki yang la yutimmur ruku was sujud, tidak sempurna ruku dan sujudnya. Maka Hudzaifah mengatakan, ma shallaita, engkau belum salat, walau mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan andaikan engkau meninggal, maka engkau meninggal di atas selain fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita wajibnya tuma'ninah di dalam ruku dan sujud. Nah, dan bahwasanya tidak tuma'ninah dalam ruku dan sujud ini bisa membatalkan solat. Sebab Hudzaifah mengatakan, ma shallaita, kamu belum solat. Nah, dan yang semisal ini juga pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-musii'u salatahu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk masjid. Nah, kemudian masuklah seorang laki-laki, kemudian dia solat. Tsumma jaa fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah dia selesai solat, dia pun datang dan menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraddahu alaihi salam. Maka beliau pun menjawab salamnya. Lalu Nabi bersabda, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah untuk solat, karena kamu belum melaksanakan solat. Dan Nabi ucapkan sebanyak 3 kali. Nah, yakni orang ini datang, kemudian dia menyalami Nabi, setelah itu dijawab salamnya oleh Nabi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mengulangi solatnya. Dan itu terjadi sebanyak 3 kali. Terjadi sebanyak 3 kali.
Sampai pada akhirnya dia berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, ma uhsinu ghairahu fa'allimni, aku tidak bisa lebih baik daripada ini, maka ajarkan kepadaku salat yang benar. Maka Rasulullah menuntunkan, idza qumta ila sholati, apabila engkau berdiri untuk salat, fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu'mu. Nah, ini kewajiban menyempurnakan wudu sebelum pelaksanaan salat. Tsumma istaqbilil kiblata fakabbir, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah, yaitu takbiratul ihram. Tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Maksudnya bacalah surat Al-Fatihah. Summarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai kamu tumakninah dalam ruku'. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkitlah dari ruku' sampai kamu tegak dalam keadaan i'tidal. Summasjud hatta tatma'inna sajida, kemudian sujudlah kamu sampai kamu tumakninah dalam sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah dari sujud sampai kamu tumakninah dalam duduk, yaitu duduk antara dua sujud. Summasjud hatta tatma'inna sajida, kemudian sujud lagi, sujud yang kedua sampai kamu tumakninah di dalam sujud. Summaf'al dzalika fi shalatika kulliha, kemudian lakukanlah semua itu di dalam seluruh salat-salatmu. Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Maka hadits ini menjadi dasar akan wajibnya tumakninah di dalam salat. Akan wajibnya tumakninah di dalam salat. Ya. Terutama dalam pembahasan kita, yaitu di dalam ruku, dan nanti juga akan datang di dalam i'tidal. Ya. Dan disebutkan juga dalam Musnad Abu Ya'la dan juga Sahih Ibnu Khuzaimah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah melihat seorang laki-laki yang belum sempurna rukunya. Tidak sempurna rukunya, yaitu tidak tumakninah. Wa yanquru fi sujudihi, dan dia mematuk dalam sujudnya. Maksudnya mematuk karena saking cepatnya sujud kemudian bangkit, seperti ayam yang mematuk. Nah, kemudian Nabi bersabda, faqala law mata hada ala halihi hadihi mata ala ghairi millati Muhammadin. Andaikan orang ini meninggal dalam kondisi seperti ini, yakni dia tidak menyempurnakan rukuknya, maka dia meninggal di atas selain agamanya Nabi Muhammad. Nah, mislul ladzi la yatimmu ruku'uhu wa yanquru fi sujudihi mislul ja'i alladzi ya'kulu tamrah wa tamrataini la yaghniyani anhu syai'a. Nabi perumpamakan seperti orang yang tidak sempurna rukuknya dan mematuk di dalam sujudnya, itu seperti orang yang kelaparan, yang dia makan 1-2 butir kurma, yang mana 1 atau 2 butir kurma tersebut tidak bisa mengenyangkan perutnya. Tidak bisa mengenyangkan perutnya. Nah, maka ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama ya menegaskan hal tersebut, seperti Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau mengatakan al-amalu ala hadza inda ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min ba'dihim. Beramal atas dasar ini menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi dan yang datang setelah mereka. Ya rauna, mereka seluruhnya memandang ayyuqimar rajulu sulbahu fir ruku'i was sujud. Harusnya seseorang menegakkan tulang belakangnya, yaitu meluruskannya dalam ruku' dan sujud. Wa qala Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai seluruhnya mengatakan man lam yuqim sulbahu fir ruku'i was sujudi
fasolatuhu fasidatun. Siapa yang tidak menegakkan tulang belakangnya, meluruskannya dalam ruku' dan sujud, maka salatnya akan rusak. Ini kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Ishaq bin Rahawai. Ya, sekali lagi menunjukkan kepada kita kewajiban akan perkara ini. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dalam hadis Abu Humaid terkait dengan sifat solat Nabi dikatakan, fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Ya, apabila dia bangkit atau mengangkat kepalanya, ya, maka dia luruskan sampai setiap persendian kembali kepada tempatnya masing-masing. Maksudnya sampai dia lurus, tidak ada kebengkokan. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang di dalam sholat perlu memperhatikan perkara ini. Artinya jangan sampai kita sholat itu asal-asalan, ya. Tapi perhatikan ketika kita dalam posisi berdiri, ketika kita dalam posisi ruku, i'tidal, sujud, perhatikan. Jangan hanya kita taunya ruku begini, sujud begini, atau apa yang kita dapatkan dari dahulu kala. Ya, tapi lihat, karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ya, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, terkait dengan bacaan ruku, ya, maka telah kita jelaskan ada beberapa bacaan yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruku ini. Yang paling masyhurnya membaca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Nah, di sana ada tambahan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ditetapkan oleh sebagian ulama, namun dilemahkan oleh sebagian yang lain. Dan itu yang lebih kuat, bahwasanya tambahan wa bihamdi ini tambahan yang kurang kuat, tidak sahih dari Nabi. Sehingga yang sahih bacaan subhana rabbiyal azim, sampai situ saja. Nah, sama dengan bacaan sujud subhana rabbiyal a'la. Di sana ada tambahan wa bihamdi. Ditetapkan oleh sebagian ulama, namun sebagian yang lain melemahkannya. Dan itu yang lebih kuat. Bacaan dalam sujud pun hanya sampai pada lafaz subhana rabbiyal a'la. Itu dalam sujud. Dalam ruku subhana rabbiyal azim. Dan boleh diulang-ulang sampai 3 kali atau lebih daripada itu. Boleh diulang-ulang sampai 3 kali atau lebih daripada itu. Dan bacaan doa ruku yang lain yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ini juga bacaan dalam ruku dan sekaligus bacaan dalam sujud. Kemudian juga bacaan yang ketiga, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ini juga bacaan dalam ruku dan juga bacaan dalam sujud. Nah, kemudian ada juga doa dalam ruku, khusus dalam ruku, Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi. Ini doa ruku juga. Ada juga bacaan subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ada bacaan-bacaan yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bacaan-bacaan ruku. Ya. Nah, kalau seorang ingin lebih khusyuk di dalam sholatnya, kata para ulama, hendaknya dialah menghafal doa ruku lebih dari 1, supaya bisa dia ragamkan. Kadang baca subhana rabbiyal azim, kadang baca subuhun quddus rabbul malaikati warruh, kadang baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma gfirli. Dia ragamkan. Kenapa? Itu lebih mendatangkan khusyuk. Sebab terkadang kalau kita bacanya itu saja, ya, terkadang bacaan itu refleks langsung keluar, bahkan terkadang walaupun dalam keadaan tanpa berpikir, karena terlalu seringnya baca itu.
ya kan? Nah, tetapi kalau misalnya bacaan kita ragamkan, ya, kadang kita baca Subhana Rabbiyal Azim, kadang baca Subuhun Quddus. Tentunya akan lebih apa? Akan lebih mengingatkan kita kan? Oh, sekarang ini saya baca Subuhun Quddus, bukan Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Nah, itu kata para ulama lebih mendatangkan khusyuk. Nah, lebih mendatangkan khusyuk dalam sholat. Ya, sama dengan bacaan-bacaan doa iftitah misalnya. Ya, kalau kita baca, kalau kita hafal lebih dari satu itu lebih bagus. Nah, bukan misalnya hanya Allahumma ba'id baini saja, walaupun memang itu yang terbaik. Tetapi kalau kita ragamkan itu lebih bagus. Di samping juga menghidupkan sunnah Nabi yang lain, ya, dan juga lebih mendatangkan apa? Khusyuk di dalam sholat. Ini jamaah sekalian. Karena biasanya bacaan-bacaan yang terlalu sering, kadang itu kita lantunkan dalam keadaan pikiran kita ke lain. Sama kalau kita sedang baca Fatihah, ya kan? Kadang kita ragu-ragu, ini tadi sudah baca Fatihah belum ini? Nah, karena apa? Bacaan Fatihah itu sudah terlalu sering kita ucapkan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka diingatkan di sini terkait dengan kewajiban tumaninah di dalam ruku, ya. Demikian pula di dalam i'tidal dan dalam gerakan-gerakan salat yang lainnya, ya. Dan pentingnya seseorang untuk memperhatikan perkara ini. Ya, pentingnya seseorang untuk memperhatikan perkara ini. Nah, makanya dia perlu belajar bagaimana cara ruku yang benar, bagaimana cara i'tidal yang benar, bagaimana cara sujud yang benar. Supaya dia ruku, dia sujud, dia i'tidal, dia duduk antara dua sujud, ya, dalam keadaan sempurna sesuai dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Rasulullah menjadikan, ya, orang yang tidak tumakninah dalam ruku, sujud dan dalam solat-solatnya itu seperti pencuri di dalam solat. Jadi ternyata pencuri itu bukan hanya dalam urusan dunia saja, tetapi ada namanya pencuri dalam solat. Dan itu diingatkan oleh Nabi dalam hadis Abu Qatadah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu fi salatihi. Manusia yang paling buruk pencuriannya adalah tatkala dia mencuri dalam solat. Jadi Rasul menyebutkan bahwa pencurian yang paling buruk itu pencurian dalam solat. Bagaimana itu dia mencuri dalam solatnya? La yatimmu ruku'uha wala sujuduha wala khusyu'uha. Dia tidak menyempurnakan ruku'nya, sujudnya dan khusyuknya. Atau beliau mengatakan la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Dia tidak meluruskan ruku' dan sujudnya. Jadi Nabi katakan itu apa? Sebagai pencurian yang paling buruk. Lebih buruk dari orang yang mencuri harta. Iya, lebih buruk daripada mencuri harta. Karena kalau harta dunia, kalau sholat itu dalam agama. Nah, agama tentu lebih mulia daripada dunia. Sehingga orang yang mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta benda manusia. Nah, maka ini sholat ini bukan perkara yang kita gampangkan, bukan perkara yang kita remehkan. Maka yang penting sudah sholat. Oh, enggak begitu. Nah, harus kita pelajari dulu tuntunannya. Ya, orang itu bukan hanya disuruh sholat, tetapi diajari tata cara sholat yang benar. Ya, sebab percuma nanti kalau dia sholat dalam keadaan sholatnya tidak diterima. Ya, sering kita singgung hadis orang yang sholat 60 tahun itu, kemudian tidak ada satupun sholatnya diterima oleh Allah. Bayangkan 60 tahun. Kira-kira berapa sholat yang dia sudah kerjakan, kira-kira berapa rakaat yang sudah dia kerjakan, dalam keadaan tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Nah, ini cukuplah menjadi alasan bagi kita untuk harusnya mempelajari tata cara sholat yang benar itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Nabi menyamakan orang yang tidak tumakninah dalam sholat seperti sholatnya orang-orang munafik. Ya, disebutkan di dalam hadis Abdurrahman bin Shibl, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuqratil ghurab. Nabi melarang orang yang sholat sama seperti mematuknya burung gagak. Ya, karena saking cepatnya tadi. Waftirashus sabu, dan juga Nabi melarang dari iftirosnya binatang buas. Dalam sebagian riwayat seperti anjing, yaitu ketika dia sujud, dia menempelkan lengannya ini ke bumi. Jadi dia sujud begini. Sujud. Harusnya apa? Lengan diangkat, ya kan? Yang menempel di bumi hanya telapak tangan. Nah, banyak orang yang kadang sholat nggak ngerti sholat benar, yang benar dia sujud kayak begini. Lengannya juga nempel di bumi. Ini kata Nabi seperti iftirosnya binatang buas atau anjing. Nggak boleh. Nah, wa ayyuwattinar rajulul makana fil masjidi kama yuwattinul ba'ir. Dan Nabi juga melarang seseorang mengkhususkan tempat, ya, di dalam masjid yang dia sholat di tempat itu saja. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada orang dia sholat di suatu tempat, dia maunya di situ saja, nggak mau di tempat lain. Ya, mengkhususkan seperti ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ya, nah disebutkan dari Ala ibnu Abdurrahman bahwa beliau pernah masuk menemui Anas bin Malik di rumahnya, yaitu di Basrah tatkala itu. Kemudian Anas bin Malik bertanya, "Asolaitumul asra?" Kalian sudah sholat asar enggak? Tatkala mereka belum sholat asar, maka Anas bin Malik memerintahkan fasallul asra, sholat asar dulu. Maka kami pun katanya sholat asar. Ketika kami selesai, Anas bin Malik menyampaikan hadis Nabi. Ya, Nabi menyebutkan ada sholatnya orang-orang munafik. Tilka sholatul munafik, yajlisu yarkubus syams. Bagaimana itu sholatnya orang munafik? Dia sengaja duduk mengamati matahari, yakni suka menunda-nunda sholat. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, sampai tatkala matahari itu sudah mau terbenam dan dia terbenam di antara dua tanduk setan, qoma, baru dia mau sholat asar. Baru dia mau sholat asar, sudah mau terbenam matahari. Maka karena sholatnya terburu-buru, fana qaraha arba'an, dia pun mematuk 4 kali patukan, saking cepatnya. La yadhkurullaha fiha illa qalila, dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya itu kecuali sedikit. Dia tidak mengingat sholatnya, dia tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sholatnya itu kecuali hanya sedikit. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai ya seseorang di dalam sholat kemudian dia melaksanakannya asal-asalan, terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, ini dari perkara yang diingatkan oleh para ulama kita, rahimahumullahu taala. Taib. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ulama menyimpulkan terkait dengan orang yang melaksanakan tumakninah di dalam rukuknya manakala dia melakukan 4 perkara. Maka sah dikatakan dia sudah tumakninah di dalam rukuknya. Apa itu? Yang pertama, dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Dia meletakkan kedua tangannya, yaitu telapak tangannya di atas kedua lututnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tafriju asabi'il kaffain. Dia merenggangkan jari jemari tangannya pada saat menggenggam lutut. Jangan dirapatkan, tapi dia buka, dia renggangkan. Kemudian yang ketiga, maddadh dhahar. Dia berusaha mendatarkan punggungnya. Ya, walaupun mungkin ada juga orang yang tidak bisa datar karena mungkin ada gundukan di belakangnya itu, ya kan? Ya, tapi berusaha untuk bisa mendatarkannya. Kemudian yang keempat, dia berusaha untuk menetapkan dan diam pada posisi ruku walaupun sejenak.
walaupun sejenak. Nah, kalau dia lakukan 4 ini, ya, maka dia sudah dikatakan tumakninah dalam ruku. Apa tadi yang pertama? Meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut. Kemudian yang kedua, merenggangkan jari jemari telapak tangan. Yang ketiga, berusaha mendatarkan punggung. Yang keempat, diam pada posisi ruku walaupun sejenak. Nah, kalau dia lakukan itu, maka insyaallah taala sudah dikatakan tumakninah di dalam apa? Di dalam rukunya. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ulama menyebutkan bahaya orang yang tidak tumakninah dalam ruku. Dan ini bahaya-bahaya ini ternyata luar biasa. Mungkin kita tidak habis pikir, artinya kok bisa ulama menyimpulkan orang yang tidak tumakninah bisa menyebabkan bahaya bagi kehidupan kita. Apa itu? Disebutkan oleh oleh para ulama, sebagian ulama diantaranya Syekh Ali Al-Qari di dalam kitabnya, di dalam risalahnya Fusul Muhimmah. Orang yang tidak tumakninah di dalam sholatnya, ya, maka dia akan mendapatkan kerugian. Yang pertama, kata beliau, tidak tumakninah bisa menyebabkan kefakiran. Ini kita dari mana ini? Ya kan? Kok bisa-bisanya menyebabkan kemiskinan gara-gara tidak tumakninah? Subhanallah. Nah, inilah yang disebutkan oleh para ulama. Menyebabkan apa? Kefakiran. Ya, di dalam kehidupan. Nah, kalau tidak tumakninah dalam sholat aja menyebabkan kefakiran, bagaimana kira-kira orang yang tidak sholat? Bagaimana lagi kira-kira dengan orang yang tidak sholat? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini hal yang pertama. Ya, sebab kenapa? Apa hubungannya? Orang yang, kata ulama, orang yang meluruskan rukun-rukun sholat, ya, dia perhatikan, ya, ini ketaatan kepada Allah, dan ketaatan itu mendatangkan rezeki yang halal. Ingat, yang namanya kekayaan manakala kita diberikan rezeki yang halal. Adapun rezeki yang haram itu hakikatnya bukan kekayaan, tapi itu musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak menyebabkan kamu dekat kepada Allah, maka hakikatnya itu bukan nikmat, tapi itu musibah. Nah, sementara kalau orang tidak menegakkan rukun sholat, artinya tidak menegakkan ketaatan kepada Allah, dan ini menyebabkan kefakiran. Itulah sebabnya. Kemudian di antara sebab yang lain, orang yang tidak tumah dalam ruku, dalam sholat, ini bisa menghinakan dirinya sendiri. Ya, bisa menghinakan dirinya sendiri. Nah, kemudian dia bisa menyebabkan tertolaknya persaksiannya. Bisa menyebabkan tertolaknya persaksiannya. Ya, kemudian juga bisa menyebabkan jatuhnya manusia, orang lain dalam perbuatan maksiat. Bisa menyebabkan orang lain jatuh dalam perbuatan maksiat kalau dia tidak tumakninah. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan ketika tidak tumakninah dalam sholat ini kemungkaran, dan yang namanya kemungkaran wajib diingkari. Kalau ada orang yang melihat kemungkaran tidak diingkari, maka dia bermaksiat. Nah, ini masalahnya, ya kan? Nah, terkadang kan orang ada kalau misalnya jatuh dalam kemungkaran, kita tidak merubahnya. Iya. Padahal wajib yang namanya merubah kemungkaran, baik dengan tangan, tak mampu dengan lisan, minimal dengan hati. Nah, kemudian juga tidak tumakninah dalam sholat ini menyebabkan dan memunculkan maksiat di tengah-tengah manusia. Iya, apalagi kalau dia sholatnya dalam keadaan seperti itu terus. Iya, ini seakan-akan menampakkan maksiat kepada Allah. Tidak tumakninah di dalam sholat itu maksiat kepada Allah. Nah, kemudian di antara bahaya yang lain dari orang yang tidak tumakninah di dalam sholat, ya, bahwasanya orang yang tidak tumakninah di dalam sholat itu sering digoda oleh setan. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, at-ta'anni minallah
wal ajalatu minasyaiton. Sikap tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa itu dari Allah, sementara orang yang terburu-buru dan tergesa-gesa itu dari setan. Nah, orang yang terburu-buru di dalam sholatnya suka digoda oleh setan. Ngapain kita sholat terburu-buru? Nah, ini dari hal-hal yang menyebabkan kerusakan dari tidak tumakninah dalam sholat. Kemudian dengan tidak tumakninah di dalam sholat, ini menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan di dalam membaca zikir atau bacaan-bacaan sholat. Orang kalau sudah terburu-buru dalam sholatnya, baca fatihahnya saja kadang tidak karuan. Iya, baca fatihahnya kadang tidak karuan. Nah, sementara Quran itu kalau kita baca salah, artinya, maknanya bisa menyebabkan ya sholat kita batal, apalagi kalau surat Fatihah. Apalagi kalau surat Fatihah dibaca salah, karena lahan dalam bacaan Quran itu ada dua, ada lahnun jaliyun, ada lahnun khafiyun. Ada kesalahan ringan, ada kesalahan berat. Kalau kesalahan ringan masih ditolerir lah, ya, masih belum menyebabkan sholatnya batal. Tapi kalau salahnya berat, sudah merubah makna, an'amta digantinya menjadi an'amtu, nah ini sudah berat, bisa membatalkan sholat. Nah, ini ikhwani fiddin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kan terasa kalau orang sudah sholatnya sudah cepat, ya, maka mempengaruhi bacaan-bacaannya. Nah, ini apa namanya, dari perkara yang diingatkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian terkait dengan i'tidal dan tumakninah di dalam i'tidal. Ya, ini juga dari perkara yang diingatkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Nah, terkait dengan i'tidal ini, ya, telah kita sebutkan ada beberapa bacaan yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang umumnya kaum muslimin membaca apa setelah i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ada 4 bacaan itu. Rabbana lakal hamdu, boleh Rabbana walakal hamdu pakai waw, bisa juga pakai Allahumma di depannya. Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada sambungan bacaannya seperti dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas sana'i wal majad la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ada juga bacaan Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majd ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini juga doa dalam i'tidal. Juga ada warid doa yang lain, ya, yaitu sahabat pernah membaca Rabbana lakal hamdu habdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini pernah diucapkan oleh sahabat, kemudian didengarkan oleh Nabi. Manil mutakallim anifan, siapa yang membaca doa itu tadi? Kata sahabat ini, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, laqad ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awalan. Tadi kata Nabi, aku melihat ada 30 lebih malaikat berlomba-lomba mau mencatat doamu itu. Nah, ini keutamaan bacaan Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu dalam doa apa? I'tidal. Doa i'tidal. Nah, ada juga doa ringkas. Nah, ini mungkin jarang diucapkan, yaitu li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Nah, itu li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Itu juga doa dalam i'tidal sebagaimana warid dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu riwayat Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ya, doanya li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Artinya untuk Rabbku segala pujian, untuk Rabbku segala pujian. Nah,
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang namanya i'tidal itu wajib ya, baik dia kembali dari ruku ya, yakni dari ruku kemudian i'tidal, atau dari dia sujud ya, kemudian atau dari dia duduk kemudian dia berdiri setelah itu. Nah, menuju rakaat yang berikutnya itu kan ada berdiri juga. Nah, itu dia wajib untuk tumakninah, menegakkan punggungnya, jangan sampai bengkok, kecuali bagi orang yang uzur, orang tua yang sudah bungkuk misalnya, ya tentunya uzur bagi dia. Baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama menyebutkan apabila seseorang ya mengangkat kepalanya lalu dia sujud dan dia ragu apakah tadi i'tidalnya sudah sempurna atau belum. Ini kadang misalnya ada orang ya, ketika dia i'tidal dia langsung terburu-buru sujud. Pas dalam sujud dia ragu, tadi punggung saya sudah lurus atau belum tadi ya. Nah, kalau dia ragu begitu, kata ulama, dia kembali i'tidal. Ini setelah dia sujud ragu kan? Ragu. Nah, sudah saya i'tidal lagi. Karena dia ragu, jangan sampai tadi belum lurus punggungnya, dia terburu-buru untuk sujud. Nah, kata ulama dia kembali lagi. Baik. Kemudian seseorang yang i'tidal, kata ulama, dia harus meniatkan i'tidal, baru teranggap sah i'tidalnya. Kalau dia tidak niatkan, maka tidak teranggap. Bagaimana itu? Ada satu kasus, orang ketika dia ruku, pas dia ruku, asik ruku, kaget dia, kaget, langsung tersentak bangun, dalam keadaan dia belum niat untuk i'tidal. Kata ulama, tidak boleh, tidak sah i'tidalnya. Kalau dia teruskan, wajib dia kembali dulu, dia ruku dan dia niatkan mau apa? I'tidal, baru sah i'tidalnya. Kadang kan begitu kan? Kadang kan kita kaget, langsung kayak terbangun ya kan? Nah, sudah sekalian bangun sudah. Itu kata ulama tidak boleh. Harus dia kembali dulu ruku. Karena dia bangkit itu belum dia niatkan ya kan, tidak sengaja. Nah, maka dia kembali dulu, dia ruku lagi, kemudian setelahnya dia niatkan untuk i'tidal, baru dia i'tidal. Jelas ini? Nah, ini masalah-masalah kecil tapi terkadang terjadi ya. Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila seseorang misalnya ketika dia sholat, dia ruku, tiba-tiba keseleo, ya, tiba-tiba keseleo, dia mau bangkit tidak bisa, mau luruskan punggungnya tidak bisa. Nah, bagaimana ini? Tiba-tiba saja ya kan? Ya, ini kejadian-kejadian yang mungkin jarang lah. Tetapi kalau misalnya pas ya kita ruku, tiba-tiba mungkin ada yang tersalahu, wah, bahasa orang apa tersalahu? Kemudian apa namanya? Setelah itu dia langsung mau berdiri tidak bisa langsung. Kayak gimana itu ya? Tidak enak rasanya kan? Nah, kalau seperti itu kata para ulama itu juga uzur, tidak masalah, semampunya saja. Ya, setelah itu dia lanjutkan sholat sebagaimana mestinya sesuai dengan kemampuannya. Nah, sama misalnya ada orang sholat tiba-tiba langsung ya pusing dia. Ya, mungkin apa namanya migrannya kambuh misalnya. Nah, maka apakah boleh dia langsung duduk? Boleh dia langsung duduk, dia teruskan sholatnya semampunya. Nah, itu juga sama kondisinya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian terkait dengan tumakninah di dalam i'tidal. Ini pembahasan lain ya. Kalau tadi tumakninah dalam ruku, nah, kalau ini tumakninah dalam i'tidal. Nabi bersabda tentang ini. Secara khusus Nabi katakan, la yandurullahu, Allah tidak melihat ila salati abdin, kepada salat seseorang, la yuqima sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi, yang dia tidak luruskan tulang belakangnya pada saat i'tidal, yaitu antara ruku dan sujud. Antara ruku dan sujud itulah i'tidal. Allah tidak melihat salat orang yang begitu. Ada orang sekadang kan belum lagi tegak ya, sami Allahu liman hamidah, mau terburu-buru, belum tegak ini. Harusnya kan dia tegakkan kan? Harus wajib dia tegakkan. Kapan dia tidak tegakkan, batal salatnya.
ya batal sholatnya. Ada kan orang kadang pas dia sholat itu, pas dia ruku, sami Allahu liman, Allahu akbar, ya kan? Kadang ada orang begitu kan? Nah, itu tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali sekali lagi bagi orang tua yang memang mampunya berdirinya itu begini. Ada orang kan karena sudah tua berdirinya mampunya begini aja, karena sudah bungkuk, ya kan? Nah, itu uzur yang seperti itu, lain lagi tuh. Tapi kalau masih muda, masih kuat, ya, maka tidak boleh yang seperti itu. Baik, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian terkait dengan tuma'ninah di dalam i'tidal, ini juga sama ya. Di dalam ruku tadi dia merupakan rukun salat, ya. Siapa yang tidak mengerjakannya maka dia bisa membatalkan salatnya. Ya, bisa membatalkan salatnya. Baik, kemudian ada ikhtilaf ulama terkait dengan posisi tangan pada saat i'tidal. Apakah diirsal seperti ini saja atau disedekapkan kembali? Nah, ini masyhur dari ikhtilaf para ulama. Nah, apakah posisi i'tidal itu tangan disedekapkan atau diluruskan aja? Sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau kebanyakan kita kan diirsalkan. Nah, di sana ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya pada posisi i'tidal tangan kembali disedekapkan. Sama ketika posisi berdiri membaca Fatihah dan surat setelah Fatihah, tangan disedekapkan kembali, posisi i'tidal. Ini pendapat sebagian ulama. Yang memegangnya di kalangan ulama pada hari ini seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan itu sunnah. Nah, tetapi pendapat ini diselisihi oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani mengatakan tidak disunnahkan. Bahkan beliau mengatakan bid'ah itu. Kata Syekh Al-Albani, beliau keras di situ. Nah, tetapi pendapat Syekh Al-Albani memang terlalu keras dalam masalah ini, tidak sampai bid'ah sebenarnya. Dan ada riwayat, ada yang menyebutkan bahwa Syekh Al-Albani rujuk dari pendapat bid'ahnya itu. Beliau hanya mengatakan tidak disyariatkan saja. Nah, dan memang yang lebih kuat, wallahu alam, ketika i'tidal posisi tangan tetap irsal, tidak bersedekap. Tetapi jangan disalahkan atau dibatil-batilkan orang yang bersedekap, karena itu pendapatnya dan ada ulamanya juga. Itu pendapatnya dan ada ulamanya juga. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Udah azan ya. Nah, mungkin demikian yang bisa kita paparkan pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya. Tadi saya kira kita bisa bahas terkait dengan masalah kunut. Nah, ini juga penting pembahasan ini tentang kunut itu, apakah ada dalilnya, syariatnya, dan apa saja kunut yang disyariatkan. Nah, ini insyaallah di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.